Wanita seringkali menyampaikan keinginan mereka melalui keheningan lebih dari sekadar kata-kata. Seringkali apa yang mereka inginkan adalah hal-hal yang tidak akan mereka ungkapkan secara langsung. Menariknya, hal-hal yang tidak mereka minta biasanya adalah hal-hal yang paling mereka inginkan. Pria yang bisa memahami hal ini memiliki kendali yang lebih dalam hubungan. Pada tahun 1957, psikolog Leon Festinger melakukan penelitian tentang disonansi kognitif yang menunjukkan perbedaan antara apa yang kita katakan kita inginkan dan apa yang sebenarnya kita inginkan. Wanita mungkin mengatakan satu hal, sementara sistem saraf mereka merasakan sesuatu yang berbeda. Ini bukan tentang trik, melainkan tentang memahami apa yang sebenarnya diinginkan oleh wanita. Banyak pria menghabiskan waktu mereka bermain dengan cara yang berbeda, sementara wanita beroperasi dalam dimensi yang mungkin tidak pernah mereka pelajari. Pria seringkali mendengarkan apa yang wanita katakan, tetapi melewatkan apa yang mereka lakukan, dan akhirnya bingung ketika hasrat itu mulai memudar. Ini adalah hal yang jarang diajarkan. Keinginan wanita tidak selalu berdasarkan logika. Keinginan itu berakar pada sesuatu yang lebih mendalam, yang bahkan mendahului kata-kata. Wanita tumbuh dalam lingkungan yang kadang-kadang menghukum mereka karena menginginkan terlalu banyak atau terlihat terlalu antusias. Karena itu, mereka belajar untuk berbicara dalam kode, mengkomunikasikan perasaan mereka melalui perilaku dan ketegangan, bukan hanya kata-kata. Jika Anda kesulitan membaca sinyal-sinyal ini, Anda mungkin merasa selalu berada satu langkah di belakang kenyataan. Hal ini sangat penting karena kemampuan Anda untuk memahami sinyal ini bisa menentukan perjalanan kehidupan intim Anda. Bukan hanya tentang uang, penampilan, atau kemampuan Anda untuk melakukan rutinitas yang sudah disiapkan, tetapi tentang kemampuan Anda untuk merasakan apa yang dia butuhkan sebelum dia harus mengungkapkannya. Psikolog perilaku Dr. Wednesday Martin telah menghabiskan bertahun-tahun mempelajari seksualitas wanita dan menemukan sesuatu yang mungkin belum banyak dipikirkan oleh pria. Keinginan wanita dapat meningkat dalam situasi ketidakpastian yang terencana, bukan dalam kekacauan. Jalur saraf yang sama yang aktif saat awal ketertarikan seperti dopamin dan antisipasi tidak aktif saat berada dalam zona nyaman. Mereka aktif saat ada ketidakpastian yang terkontrol, ketika seorang pria tahu kapan harus memimpin dan kapan harus mundur, kapan harus memberikan apa yang dia inginkan, dan kapan harus membuatnya menunggu. Penelitian dari antropolog Helen Fisher menunjukkan bahwa ketika wanita tertarik pada seorang pria, bagian otak yang terkait dengan rasa ingin menjadi aktif, bukan kasih sayang. Rasa ingin ini mirip dengan apa yang terjadi dalam kecanduan atau perburuan. Ini bukan kelemahan dalam psikologi wanita, melainkan bagian dari sifat alami mereka yang seringkali diabaikan dalam kencan modern. Namun, biologi tidak peduli tentang norma sosial. Ia peduli tentang apa yang benar-benar berhasil. Mari kita eksplorasi lebih dalam tentang psikologi dan perilaku yang diinginkan wanita tetapi tidak akan diungkapkan secara langsung. Bukan karena mereka berniat manipulatif, tetapi karena mengungkapkannya bisa mengurangi kekuatan mereka. Beberapa kebenaran kehilangan pesonanya saat diucapkan, dan ini adalah salah satunya. Berikut adalah 6 perilaku yang bisa membangkitkan sesuatu yang mendalam dalam diri wanita. 6 hal yang mereka inginkan tetapi tidak akan pernah meminta secara langsung. Perhatikan baik-baik, karena setelah Anda menyadari ini, Anda akan sulit untuk tidak melihatnya lagi. 1. Dia ingin Anda membuatnya merasa sedikit kehilangan kendali, bukan tidak aman, kehilangan kendali. Ada perbedaan. Kebanyakan pria bingung antara dominasi dan agresi. Mereka berpikir mengambil alih berarti menjadi keras, memaksa, menonjol, tetapi dominasi yang sebenarnya adalah tenang. Itu ada dalam cara Anda bergerak, cara Anda menyentuh pergelangan tangannya ketika Anda memimpinnya melalui ruangan yang ramai, cara Anda memutuskan kemana Anda pergi tanpa menanyakan pendapatnya terlebih dahulu. Dan dia merasa lega karena dia tidak perlu mengelola segalanya. Wanita menghabiskan seluruh hari mereka dalam kendali, membuat keputusan, mengelola orang, menavigasi dinamika sosial. Ketika dia bersama Anda, hal terakhir yang diinginkannya adalah rapat komite lain yang menyamar sebagai hubungan. Dia ingin merasa seperti dia bisa melepaskan, seperti Anda yang mengendalikan ini, seperti dia tidak perlu menjadi orang yang bertanggung jawab selama 1 jam ke depan. Penelitian psikolog Martha Mana tentang keinginan wanita menemukan bahwa wanita paling terangsang ketika mereka merasa diinginkan, bukan ketika mereka merasa mengendalikan, tetapi ketika mereka menjadi objek pengejaran,
Ketika mereka diinginkan dengan sangat intens sehingga mengalahkan citra diri mereka yang dikelola dengan hati-hati. Tetapi inilah kuncinya, dia tidak bisa meminta ini. Saat dia harus menginstruksikan Anda untuk mengambil kendali, Anda sebenarnya tidak mengambil kendali. Anda mengikuti perintah, dan itu membunuh seluruh dinamika. Dia ingin Anda membaca suasana, merasakan ketika dia menguji kerangka Anda. Untuk mempertahankan posisi Anda ketika dia menolak, bukan karena Anda melawannya, tetapi karena Anda tahu sesuatu yang tidak dia ketahui pada saat itu. Anda tahu dia akan berterima kasih kepada Anda nanti, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan cara dia memandang Anda ketika tidak ada orang lain yang melihat. 2. Coba deh, berhenti untuk terus-menerus meminta izin. Ini bisa merusak hubungan lebih banyak daripada yang kita sadari. Terlalu banyak negosiasi dan pertanyaan yang tak ada habisnya. Apakah ini oke? Apakah kamu mau saya? Haruskah saya? Setiap pertanyaan itu bisa membuat suasana jadi tegang. Keinginan seharusnya bukan seperti transaksi. Wanita ingin pria yang bisa merasakan situasi dan bergerak dengan percaya diri, bukan sembarangan. Percaya diri itu penting. Ada sebuah studi menarik oleh psikolog Terry Conley tentang fantasi non-konsensual. Data menunjukkan bahwa cukup banyak wanita yang berfantasi tentang situasi di mana mereka tidak mengambil keputusan. Bukan karena mereka mencari bahaya, tetapi karena fantasi itu begitu menggoda sampai membuat mereka merasa bebas dari beban pilihan. Jadi mereka tidak perlu takut dihakimi hanya karena menginginkan sesuatu yang lebih. Mari kita jelas. Persetujuan itu penting dan tidak bisa dinegosiasikan. Tapi persetujuan bukan berarti kita harus meminta izin untuk setiap langkah kecil. Ini tentang membangun hubungan di mana dia bisa mempercayai Anda untuk membaca sinyal-sinyalnya. Di mana sebuah tatapan, napas, atau pergeseran kecil dalam tubuhnya bisa memberitahu Anda semua yang perlu Anda ketahui. Ini memerlukan kehadiran, kesadaran, dan keselarasan, bukan sekadar daftar periksa verbal. Ketika Anda berhenti meminta izin dan mulai bertindak dengan keberanian yang tepat, segalanya bisa berubah. Dia tidak lagi merasa seperti guru Anda, tetapi lebih seperti wanita yang Anda cintai. Dan perbedaan itu sangat berarti. Coba tanyakan pada diri Anda, kapan terakhir kali Anda memimpin tanpa mencari persetujuan darinya? Jika Anda harus berpikir keras untuk menjawabnya, mungkin itu adalah jawabannya. 3. Dia ingin Anda melawan ketika dia menguji Anda. Wanita menguji pria bukan karena mereka jahat, tetapi karena mereka perlu tahu apakah Anda solid, apakah Anda akan mempertahankan kerangka Anda ketika dia memberi tekanan, apakah Anda akan runtuh pada saat dia menantang Anda. Kebanyakan pria gagal dalam ujian ini segera. Dia mengatakan sesuatu yang tajam, dia meminta maaf, dia menarik diri, dia mengejar, dia menciptakan jarak. Dia runtuh ke dalam perilaku pencarian jaminan. Dan pada saat itu, dia kehilangan rasa hormat. Bukan secara sadar, tetapi dalam bagian dalam otaknya yang mengevaluasi apakah Anda adalah seseorang yang dapat dia andalkan ketika keadaan menjadi sulit. Penelitian psikolog John Gottman tentang stabilitas hubungan menemukan bahwa pasangan yang terlibat dalam konflik yang sehat, di mana kedua pasangan mempertahankan posisi mereka, memiliki tingkat kepuasan yang jauh lebih tinggi. Bukan ketidakhadiran konflik yang memprediksi kesuksesan. Itu adalah kemampuan untuk mempertahankan identitas Anda selama konflik. Ketika dia menguji Anda, dia tidak mencoba untuk menang. Dia mencoba melihat apakah Anda akan menghilang. Jika Anda meninggalkan diri Anda untuk membuatnya nyaman, dia tidak akan pernah merasa aman dengan Anda. Karena jika Anda tidak bisa mempertahankan posisi Anda dengannya, bagaimana Anda akan mempertahankan posisi Anda dengan dunia? Jadi ketika dia mendorong, Anda tetap tenang. Anda tidak bereaksi, Anda tidak defensif, Anda tentu tidak runtuh. Anda mengakui dia, tetap hadir, dan tidak bergerak. Ketidakgerakan itu, itulah yang dia inginkan. Bukan karena dia ingin bertarung, tetapi karena dia ingin tahu bahwa Anda tidak tergoyahkan. 4. Dia ingin Anda menjaga sedikit misteri dalam hubungan. Kematian keinginan bisa terjadi ketika segalanya terlalu terbuka. Ketika dia tahu semua tentang Anda, setiap ketidakamanan, ketakutan, dan luka masa kecil yang Anda bagikan dalam 3 bulan pertama. Ketika tidak ada lagi yang tersisa untuk ditemukan,
Keinginan bisa memudar. Keinginan itu butuh ruang dan sedikit yang tidak diketahui. Psikolog Esther Perel menjelaskan ini dengan sangat baik dalam karyanya tentang erotisme. Dia mengatakan bahwa api butuh udara. Keintiman dan keinginan itu berbeda. Pasangan yang bisa menjaga hubungan erotis adalah pasangan yang tahu bagaimana menjaga sedikit jarak, sedikit misteri. Banyak pria tanpa sadar merusak daya tarik mereka dengan menjadi terlalu tersedia, seperti buku terbuka, dan membagikan segalanya dalam usaha yang mungkin terlalu bersemangat untuk menciptakan kedekatan. Namun, kedekatan tanpa ketegangan itu hanya persahabatan, dan wanita biasanya tidak ingin tidur dengan teman mereka. Tentu saja, ini bukan berarti Anda harus bersikap dingin atau jauh. Ini lebih tentang menjaga dunia internal Anda sendiri. Anda memiliki pemikiran dan impian yang mungkin tidak dia akses. Anda punya tujuan yang tidak selalu berkaitan dengan membuatnya bahagia setiap saat. Ketika dia bertanya apa yang Anda pikirkan dan Anda menjawab tidak ada, terkadang itu adalah jawaban yang jujur. Bukan karena Anda menyembunyikan sesuatu, tetapi karena tidak semua hal perlu dibagikan. Beberapa hal adalah milik Anda sendiri. Dan sedikit privasi ini, jarak yang kecil, bisa membuatnya penasaran, membuatnya bertanya-tanya, dan terlibat lebih dalam. Saat Anda menjadi terlalu dapat diprediksi, dia mungkin mulai melihat Anda seperti perabotan. Nyaman, dapat diandalkan, tapi mungkin sedikit membosankan. 5. Dia ingin Anda mengutamakan misi Anda di atas dirinya. Ini adalah yang terdengar kontraintuitif, tetapi juga yang paling kuat. Wanita mengatakan mereka ingin perhatian Anda, waktu Anda, fokus Anda. Tetapi apa yang sebenarnya mereka tanggapi adalah seorang pria yang memiliki sesuatu yang lebih penting daripada mereka. Sebuah misi, tujuan, arah. Penelitian psikolog David Buss tentang pemilihan pasangan menunjukkan bahwa wanita tertarik pada pria dengan status tinggi dan ambisi. Bukan karena mereka penggali emas, tetapi karena ambisi menandakan kebugaran genetik. Bukan karena bermain-main, tetapi karena Anda benar-benar memiliki kehidupan yang memanggil Anda ke depan, dan dia akan mengejar energi itu setiap kali. Inilah kebenaran terakhir yang tidak akan mereka beritahu Anda. Wanita tidak ingin Anda bertanya kepada mereka apa yang mereka inginkan. Mereka ingin Anda sudah tahu. Bukan karena mereka bermain-main, tetapi karena pria yang harus bertanya adalah pria yang tidak memahami. Dan pemahaman adalah seluruh dasar keinginan. Anda tidak bisa bernegosiasi tentang daya tarik. Anda tidak bisa membujuk seseorang untuk menginginkan Anda. Anda tidak bisa berbicara jalan Anda menuju hasrat. Anda hanya bisa mewujudkan perilaku yang memicu sistem sarafnya untuk merespons. Kebanyakan pria begitu takut membuat kesalahan sehingga mereka melakukan kesalahan terbesar dari semuanya. Mereka bermain aman. Mereka mensterilkan diri mereka. Mereka menjadi versi pria yang tidak bisa ditolak oleh siapapun dan yang tidak diinginkan oleh siapapun. Karena keinginan tidak datang dari kenyamanan. Itu datang dari ketegangan, dari polaritas, dari seorang pria yang bersedia memimpin bahkan ketika hasilnya tidak pasti. Segala sesuatu dalam daftar ini memerlukan risiko. Itu memerlukan Anda untuk berhenti tampil dan mulai menjadi, untuk berhenti mencari persetujuan dan mulai menciptakan realitas yang Anda inginkan. Pria yang memahami ini tidak meminta izin. Mereka tidak menunggu konfirmasi. Mereka bergerak melalui dunia dengan kepastian yang tenang yang dapat dirasakan wanita dari seberang ruangan. Bukan kesombongan, tetapi kepastian. Dan kepastian itu magnetis. Karena di dunia yang penuh pria yang takut menjadi pria, yang tidak takut menjadi pria menjadi langka, berharga, dan tak terlupakan. Dia tidak akan memberitahu Anda semua ini. Dia tidak bisa. Saat dia harus menjelaskan, keajaiban itu mati. Tetapi sekarang Anda tahu. Apa yang Anda lakukan dengan pengetahuan itu terserah Anda. Anda bisa mengabaikannya. Anda bisa merasionalisasikannya. Anda bisa meyakinkan diri bahwa itu tidak benar karena tidak sesuai dengan dunia yang telah Anda jual. Atau Anda bisa menerima bahwa keinginan beroperasi pada frekuensi yang tidak pernah dipelajari kebanyakan pria untuk didengar, dan Anda bisa mulai menyelaraskan diri. Pilihan selalu ada pada Anda.